Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Bapak Muhammad Aris Munawar MPD dan teman-teman kelas PAI 3A yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, saya Anggita Julia Hartanti beserta rekan saya Ade Nazila akan memaparkan materi mengenai pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kami paparkan sekarang ialah yang pertama, ada pemilihan media pembelajaran. Kedua, ada kriteria pemilihan media, dan yang ketiga ada pemanfaatan media pembelajaran. Masuk ke dalam materi yang pertama ialah model pemilihan media. Anderson 1976 mengemukakan adanya dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu model pemilihan tertutup dan model pemilihan terbuka. Nah, model pemilihan tertutup ini terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya oleh pusat ataupun dinas pendidikan. Sehingga mau tidak mau, jenis media itulah yang harus dipakai. Nah, kemudian model pemilihan terbuka itu merupakan kebalikannya dari model pemilihan tertutup. Artinya kita itu masih bisa bebas dalam memilih apa saja media yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya adalah dasar pertimbangan pemilihan media. Nah, media itu pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem dalam suatu pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran yang secara menyeluruh. Nah, adapun alasan dilakukannya pemilihan media itu, diantaranya pertama ada alasan teoritis. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran itu ditunjang oleh media yang sesuai dengan materi dan juga sesuai dengan metode, strategi yang digunakan, dan juga karakteristik siswa itu sendiri. Jadi, dasar pertimbangan dalam memilih media itu sangatlah sederhana, yaitu dapat membantu memenuhi kebutuhan ataupun mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, jika tidak sesuai dengan kebutuhan itu, maka suatu media itu tidak dapat digunakan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai alasan teoritis adalah sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, media yang dipilih hendaknya dapat menunjang suatu pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga, sesuai dengan metode pembelajaran yang dipakai. Keempat, dalam memilih media itu harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dipakai, guna menghindari suatu hambatan yang akan terjadi. Kelima, harus sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Keenam, media yang dipilih itu harus disesuaikan dengan materi pembelajaran. Ketujuh, adalah keefektifan. Nah, dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, nah, di mana-mana nih yang dianggap paling efektif untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan? 8 ialah ketersediaan dan kemudahan memperoleh media. Tersedianya media ada beberapa alternatif yang dapat diambil. Pertama yaitu membuat sendiri, kedua adalah membuat bersama-sama dengan siswa, kemudian bisa meminjam ataupun menyewa, bahkan membeli, dan mungkin meminta bantuan. 9 adalah fleksibilitas dan kenyamanan media. Dalam memilih media itu harus dipertimbangkan kelenturan dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan juga pada saat digunakan itu tidak berisiko apapun atau tidak berbahaya. 10 sesuai dengan keterampilan guru dalam menggunakannya. Berapapun tinggi nilai kegunaan suatu media itu tidak akan berguna dan tidak akan memberikan manfaat jika gurunya tidak mampu untuk menggunakannya. Nah, ke-11, ketersediaan waktu dalam menggunakannya. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran itu akan sangat berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Nah, mungkin itu dari alasan teoritis. Kedua ada alasan praktis.
Nah, alasan praktis ini berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan dan juga alasan penggunaan media itu sendiri seperti guru, dosen, instruktur. Mengapa harus menggunakan media dalam pembelajaran? Nah, penyebab orang memilih media dalam pembelajaran diantaranya dijelaskan oleh Arif Sadiman tahun 2012 sebagai berikut. Pertama, demonstration. Nah, dalam hal ini, media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, dan cara mengoperasikan sesuatu. Contohnya, kedua guru menjelaskan proses meletusnya gunung berapi melalui media 3 dimensi. Nah, kedua ada familiarity. Nah, penggunaan media pembelajaran memiliki alasan pribadi, di mana mengapa ia menggunakan media tersebut. Karena mungkin sudah terbiasa menggunakan media tersebut, kemudian merasa sudah menguasai media tersebut. Selanjutnya adalah clarity. Guru menggunakan media yaitu untuk lebih memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan penjelasan yang lebih konkret. Nah, pada praktek pembelajaran masih banyak guru yang tidak menggunakan media atau tanpa media. Metode yang digunakan oleh guru tersebut biasanya menggunakan metode ceramah atau ekspositori. Selanjutnya adalah active learning. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran ialah siswa harus bisa berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan juga emosional. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria pemilihan media dan pemanfaatan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria umum yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran atau instructional goals. Nah, perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian tujuan tersebut, bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content. Nah, media ini dapat berbuah lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif baik secara fisik, mental, dan emosional. Yang ketiga, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula dengan gaya belajar siswa. Adapun 3 gaya belajar siswa yaitu tipe visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validasinya. Kemudian kesesuaian dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini media harus familiar dengan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya yaitu baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Adapun kriteria khususnya yaitu pertama, tujuan penggunaan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Kemudian, apakah tujuan itu masuk ranah kognitif, afektif, psikomotor, atau kombinasinya? Jenis rangsangan indera apa yang ditekankan? Apakah penglihatan, pendengaran, atau kombinasinya? Jika visual, apakah perlu pergerakan atau cukup dengan visual diam? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan mengarahkan kita pada jenis media tertentu. Apakah media realia, audio, visual diam, visual gerak, audio visual gerak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu sasaran penggunaan media. Siapakah sasaran didik yang akan menggunakan media? Kemudian bagaimana karakteristik mereka? Berapa jumlahnya? Bagaimana latar belakang sosialnya? Dan bagaimana motivasi dan minat belajarnya? Dan seterusnya. Nah, apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang kita pilih atau yang kita buat tentu tidak akan banyak gunanya.
Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media pilihan kita itu. Nah, oleh karena itu, media harus sesuai benar dengan kondisi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik media. Harus diketahui karakteristik media tersebut, apa kelebihan dan kelemahannya, sesuaikah media yang akan kita pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai. Kita tidak akan dapat memilih media dengan baik jika kita tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media. Karena kegiatan memilih pada dasarnya adalah kegiatan membandingkan satu sama lain, mana yang lebih baik dan lebih sesuai dibanding yang lain. Nah, oleh karena itu, sebelum menentukan jenis media tertentu, harus memahami dengan baik bagaimana karakteristik media tersebut. Yang keempat, waktu. Kemudian yang kelima yaitu biaya. Nah, penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Apakah artinya kita menggunakan media jika akibatnya justru pemborosan? Nah, oleh sebab itu, faktor biaya menjadi kriteria yang harus kita pertimbangkan. Kemudian yang keenam yaitu ketersediaan. Untuk materi selanjutnya yaitu pemanfaatan media pembelajaran. Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar siswa jika tidak menggunakannya dengan baik. Untuk itu, media yang telah kita pilih dengan tepat harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan media. Adapun beberapa prinsip umum yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada satu jenis media yang cocok untuk semua proses pembelajaran dan dapat mencapai semua tujuan belajar. Ibaratnya, tidak ada satu jenis obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. Kemudian yang kedua, penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang sangat diperlukan. Namun, penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam suatu kegiatan pembelajaran justru akan membingungkan siswa. Dan bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, gunakan media seperlunya, jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga, penggunaan media harus dapat membuat pembelajaran secara aktif. Lebih baik menggunakan media yang sederhana dan dapat mengaktifkan seluruh pelajar daripada media canggih namun justru membuat pelajar terheran-heran pasif. Sebelum media digunakan, harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pembelajaran. Kemudian, tentukan bagian materi mana saja yang akan kita sajikan dengan bantuan media. Rencanakan bagaimana strategi dan teknik penggunaannya. Dan hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong saja. Kemudian yang keempat, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Kemudian yang kelima, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Nah, hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang keenam, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Kemudahan belajar siswa haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Kemudian yang ketujuh, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi guru. Call you my